Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022, dan kita akan membahas Antikristus pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami Tuhan pada pagi hari ini, apa yang ingin Kau sampaikan, sampaikan Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 27. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 18 sampai 27. Saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Kristus artinya yang diurapi Allah. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Nah, ini sebagai salah satu bukti keselamatan itu bisa hilang. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ayat 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Maksudnya jangan biarkan disesatkan. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam dia dan pengajarannya. Itu yang dimaksudkan di dalam hal ini. Jangan keluar daripada dia, karena di luar dia kita tidak dapat berbuah. Kita harus tetap melekat kepada pokok anggur itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hari ini merupakan masa yang sulit yang sedang terjadi, dan kita sekalian tanpa pengecualian sedang menghadapi dunia yang semakin gelap ini. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, kelaparan, dan wabah penyakit seperti COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir ini, perang dan deru perang serta ketegangan politik memuncak akhir-akhir ini. Namun ini semuanya hanyalah permulaan sebelum Tuhan Yesus datang kali keduanya untuk mengangkat gerejanya sebelum masa penganiayaan itu tiba. Masa penganiayaan terbesar terjadi dalam periode 3,5 tahun kedua dari 7 tahun masa pemerintahan Antikristus. Kita pisahkan terlebih dahulu pengangkatan gereja yang disebut sebagai rapture berbeda daripada kedatangan Yesus kedua kalinya. Kedatangan yang pertama atau pengangkatan atau rapture, dia datang untuk mengangkat gerejanya. So he comes for his church. Dia datang untuk gerejanya. Dan setelah masa 7 tahun berakhir, dia datang kedua kalinya bersama dengan gereja yang telah diangkat itu, datang kembali untuk menghancurkan Antikristus dan memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Apa itu Antikristus? 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18 berbicara tentang Antikristus. Telah kita kutip bersama-sama tadi. Saya bacakan sekali lagi ayat 18 ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu apa? Yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Satu orang Antikristus telah datang. Nah, sekarang keluar kalimat yang baru lagi, koma tadi, sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi ada 2 perkataan Antikristus di sana. Satu orang Antikristus yang nanti akan datang, yang muncul dalam masa penganiayaan ini, masa susah ini, 7 tahun lamanya, tapi dibagi 2, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. 3,5 tahun yang kedua itu disebut sebagai Great Tribulation, masa penyiksaan yang besar. Oke, itu satu orang Antikristus. Yang dimaksud sekarang ada sudah bangkit, yang tadi akan datang. Yang ini sudah bangkit banyak Antikristus, plural, banyak. Artinya banyak orang yang menentang pengajaran-pengajaran Antikristus, yang menentang pengajaran-pengajaran Alkitab yang benar, pengajaran-pengajaran Yesus melalui Alkitab yang benar, itu ditentang oleh sekelompok orang. Ini adalah cult, orang yang menentang gereja dan firman-Nya, Yesus Kristus. Di dalam hal ini, I should say, menentang Yesus dan pengajarannya di dalam hal ini. Ya, jadi itu Antikristus melalui nabi palsu, guru-guru palsu, dan sebagainya ini. Arti istilah Antikristus adalah melawan atau menentang Kristus. Istilah khusus Antikristus digunakan sebanyak 5 kali dalam kitab suci. 2 kali di sini dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 ada 2 kali perkataan Antikristus diucapkan, dan sekali lagi dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Ini semua berasal dari Yohanes ini, the beloved disciple of Jesus Christ, mempergunakan perkataan Antikristus ini. Jadi sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan Antikristus itu? Antikristus adalah orang yang menentang atau melawan Yesus Kristus dan firman-Nya. Seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pertama dan kedua tadi, seorang Antikristus adalah seorang yang menyangkal Bapa dan Anak. Menyangkal Bapa dan Anak. 1 Yohanes 2 ayat 22 tadi. Dan tidak mengakui
Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan menyangkal bahwa Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Mereka menyangkal Yesus itu datang sebagai manusia dalam bentuk daging ini. Dia sangkali. Ada banyak antikristus tadi. Kita bedakan dengan seorang antikristus yang akan datang. Namun yang banyak antikristus ini dalam rupa nabi palsu dan guru palsu telah bangkit menyesatkan gereja. Salah satu yang terbesar nanti kita bahas adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Penyesatan yang terbesar yang dilakukan oleh gereja ini. Ada banyak antikristus seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 2:18. Tetapi ada juga seorang antikristus yang akan datang yang akan membuat perjanjian dengan Israel, yaitu perjanjian damai untuk membangun kembali Bait Allah. Ini adalah peace agreement to rebuild the temple. The third temple nanti akan dibantu membangunnya. Perjanjian ini mengawali misi antikristus di dunia ini selama 7 tahun ke depan. Namun ia akan melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan Israel pada akhir 3,5 tahun pertama dan akan memerintah pada masa penganiayaan besar, the Great Tribulation, selama 3,5 tahun terakhir, dan setelah itu Kristus akan datang dengan gerejanya untuk memerintah dalam masa 1000 tahun damai. Milenium, itu yang disebutkan di dalam Alkitab. Munculnya antikristus ini dimulai dengan sebuah ikatan perjanjian di antara raja yang akan datang, dalam bahasanya dalam kitab Daniel. Tertulis dalam Daniel 9 ayat 26. Perjanjian ini dilakukan dengan Israel, dan ikatan perjanjian ini akan menandai dimulainya 7 masa yang ke-70. Ingat perkataan 7 masa yang ke-70. Artinya 7 tahun terakhir masa ini. Namun raja ini akan melanggar perjanjian yang dibuatnya dengan Israel pada pertengahan 7 tahun yang saya katakan tadi. Nah, raja yang dimaksud di dalam kitab Daniel ini adalah raja yang akan datang seperti yang tertulis dalam Daniel 9:26, yaitu antikristus. Kebanyakan para ahli, yaitu orang-orang yang berkecimpung dalam nubuatan atau kitab eskatologi ini, eskatologi Alkitab, percaya bahwa antikristus akan menjadi perwujudan akhir dari apa artinya melawan atau menentang Kristus. Para penentang sudah banyak sekarang. Nabi palsu, guru palsu, memberikan pengajaran sesat. Tapi nanti akhir zaman akan datang hanya satu orang antikristus. Ia ikut memperbaiki keadaan ekonomi yang bobrok. Akan ada satu ekonomi di dunia. Akan ada satu kepercayaan di dunia di bawah pimpinan antikristus ini. Dia pada tahun kedua nanti akan duduk di Bait Allah dan memegahkan dirinya, menghujat Dia yang Maha Kudus, Tuhan Yesus Kristus ini, dan dia memproklamasikan dirinya sebagai Mesias. Waktu itu sudah terlambat. Ya. Masa Great Tribulation pada waktu itu terjadi. Pastikan diri kita terangkat pada trip pertama sebelum masa Tribulation datang. Di akhir zaman, hari-hari terakhir, seseorang akan bangkit untuk menentang Kristus dan para pengikutnya lebih dari siapapun yang pernah tercatat dalam sejarah. Orang tersebut akan mengklaim dirinya sebagai Mesias sejati. Antikristus akan mencari dominasi dunia dan akan berusaha untuk menghancurkan semua pengikut Kristus dan bangsa Israel. Mau dinihilkan, akan dihancurkan, annihilate. Nah, apa kata referensi Alkitab lainnya tentang antikristus ini? Banyak referensi yang disebutkan di sini. Perhatikan baik-baik, ini pengajaran yang penting banget. Raja yang tercatat dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 25 akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya
orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, yaitu orang-orang Kristen. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun. Masa itu maksudnya tahun. 1 masa, 2 masa, sudah 3. Setengah masa, setengah tahun. 1 masa, 2 masa, setengah masa, artinya 3,5 tahun. Itu 3,5 tahun terakhir akan terjadi penyiksaan besar-besaran. Dalam Daniel 9, ayat 27, raja yang menetapkan perjanjian dengan Israel, yaitu Antikristus, kemudian akan melanggarnya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat dan sangat berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 tahun terakhir ini tadi, 7 tahun ke-70 yang kita sebutkan. Nanti akan saya jelaskan sepintas. Pada pertengahan 7 masa itu, masa 7 tahun terhitung dari saat Antikristus ini, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tadi dia berjanji, peace agreement, mengizinkan ini terjadi. Tapi pada akhir 3,5 tahun pertama, memasuki 3,5 tahun kedua, dia melanggar perjanjiannya sendiri. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Menimpa yang membinasakan artinya menghancurkan Antikristus ini, yaitu kedatangan Kristus dan gerejanya ini. Ikatan perjanjian di antara raja yang akan datang seperti yang tertulis dalam Daniel 9, ayat yang ke-26 tadi, dengan Israel akan menandai dimulainya 7 masa yang ke-70. 7 tahun terakhir masa ini. Pengangkatan gereja Tuhan terjadi sebelum 7 masa terakhir, yaitu 7 masa yang ke-70 ini. Jadi sebelum dimulainya Antikristus ini, sebelum terjadinya ini, orang-orang percaya telah diangkat. Pre-tribulation, sebelum tribulation, gereja ini diangkat. Jadi kita orang-orang percaya tidak mengalami penyiksaan di bawah Antikristus. Sudah barang tentu tadi kalau diingat ayatnya, kamu harus tetap tinggal di dalam anak dan pengajarannya, di dalam Yesus dan pengajarannya. Jangan keluar dari sana. Keluar dari sana tertinggal. Make sure Tuhan menemukan faith, iman kita saat dia datang. Itu pertanyaan yang disampaikan dalam Alkitab. Namun, pada saat anak manusia itu datang, apakah ia menemukan iman di bumi ini? When he comes, will he find faith on this earth? Apakah dia menemukan? Kalau enggak, ya tanggung konsekuensinya. Karena itu pastikan diri kita tetap beriman, bukan dengan mulut. Hati kita sungguh melekat kepada pengajarannya itu dan mencintai dia lebih dari segala-galanya. Ini masa-masa yang paling akhir yang kita masuki saat ini. Mengenai peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan hal-hal berikut kepada kita sekalian. Penguasa yang akan mengikat perjanjian dengan Israel adalah Antikristus. Tetapi ia, yaitu Antikristus ini, tidak akan tampak pada saat itu. Bisa dibandingkan dengan 2 Tesalonika 2 ayat 3-10, 1 Yohanes 2 ayat 18 ini. Rupanya suatu perjanjian damai akan dirundingkan oleh Antikristus di antara Israel dan musuh-musuh mereka mengenai sengketa tanah. Baca di dalam Daniel 11 ayat 39. Yang berikutnya adalah pada pertengahan 7 tahun, seperti yang saya katakan tadi, yaitu setelah 3,5 tahun pertama berakhir, raja itu akan melanggar perjanjiannya, perjanjian damainya ini dengan Israel. Kemudian pada waktu melanggar itu, dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah, sebagai Mesias. Dia mengambil alih bait suci di Yerusalem, mengotori bait suci tersebut dengan kesombongannya, melarang ibadah kepada Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat yang keempat mencatat itu, dan menghancurkan Palestina. Ia akan memerintah selama 3,5 tahun yang berikutnya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2, Wahyu 13 ayat 4-6.
3,5 tahun yang kedua ini adalah 3,5 tahun terakhir. Di sini disebut sebagai Great Tribulation atau penganiayaan besar. Waktu itu Alkitab orang mencari mati, tapi mati lari dari mereka. Penganiayaan yang besar-besar. Kalau sampai terjadi, jangan tunduk kepada antikristus. Lebih baik hidup dalam penyiksaan, tapi masuk ke surga setelah 7 tahun itu berakhir, daripada 7 tahun menyembah antikristus, 1000, bukan hanya 1000 tahun. Kekekalan menunggu kita di dalam api neraka. Ingat, waktu itu kita berbicara belasan tahun yang lalu. Saya mengambil seutas tali, bawa, dan kemudian ditempelkan tape hitam, atau saya umpamakan dengan mikrofon yang pendek berbanding tali yang panjang. Mikrofon yang pendek atau tape yang hitam kecil ini, masa hidup kita yang singkat banget di dunia ini, sisanya adalah kekekalan. Kekekalan ini bisa di surga, kekekalan ini bisa di neraka. Kita menentukan apa yang kita lakukan pada saat ini untuk menentukan di mana nanti kita akan menghabiskan kekekalan kita tersebut. Setia, percaya kepada Kristus akan kita akhiri di surga. Tidak setia kepada Kristus atau tidak percaya kepada Kristus akan diakhiri di dalam kekekalan lautan api. Makna nubuat dari kekejian yang membinasakan hanya akan diketahui oleh orang yang percaya kepada Allah seperti yang tertulis dalam Daniel 12 ayat 10 dan 11. Yesus mengatakan bahwa orang percaya harus memperhatikan tanda yang sangat penting ini, karena itu akan memulaikan hitungan 3,5 tahun terakhir sampai kedatangannya kembali ke bumi dalam kemuliaan. Nanti bisa dipelajari di dalam Matius 24 ayat 15. Dengan memperhatikan secara teliti, orang percaya dalam kesengsaraan besar maksudnya, akan mengetahui bahwa kedatangan Kristus sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24 ayat 33. Ini bagi orang percaya yang tertinggal. Tadinya nggak benar-benar. Kedatangan Mesias akan terjadi pada akhir 7 tahun atau masa 3,5 tahun yang kedua ini. Wahyu menegaskan waktu itu dengan menyatakan 2 kali bahwa antikristus diungkapkan sebagai binatang akan berkuasa selama 42 bulan. Itu 3,5 tahun. Tertulis dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2, Wahyu 13 4-6. Daniel kemudian menyatakan lagi bahwa itu akan terjadi 3,5 tahun. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa yang kita sebutkan tadi. Dari saat kesengsaraan besar hingga akhirnya dalam Daniel 12 ayat yang ke-7. Selama 3,5 tahun yang dijatahkan kepada antikristus, 3,5 tahun yang kedua ini yang terakhir, Yerusalem akan terus diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi. Wahyu 11 ayat 2. Kekejian yang membinasakan menjadi tanda yang jelas bahwa kesengsaraan besar telah dimulai. Nah, masa kesengsaraan dan pemerintahan antikristus akan berakhir. Saya ulang, masa kesengsaraan dan pemerintahan antikristus akan berakhir dengan kedatangan Kristus dalam kuasa untuk menghukum orang fasik. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Membinasakan antikristus pada saat itu dan memulai pemerintahnya selama 1000 tahun. Inilah masa pemerintahan damai itu tadi. Milenium ini tadi. Di mana setan selama 1000 tahun diikat buat sementara waktu dan kemudian dilepas dan dia kembali menyesatkan orang. Ada orang diseret sepertiga daripadanya. Terseret kembali untuk dicampakkan ke dalam the lake of fire, lautan api yang tidak dapat memerdekakan mereka lagi. Aneh ya? 1000 tahun masa damai, Yesus memerintah, dilihat oleh mereka, duduk di bait Allah, ya. Tapi setelah 1000 tahun masa damai ini, setan dilepaskan sementara saja. Kok masih ada orang yang mau meninggalkan Kristus itu untuk mengikuti setan? Nah, di dalam hal ini, tidak ada satu orang pun mengatakan atau memberikan excuse. Satan made me do it. Setan menyebabkan aku melakukan itu. Tidak. Sekarang pun tidak. Kecuali kita setuju. Setan tidak berkuasa atas kehidupan kita untuk melakukan apapun juga jika kita tidak menyetujui apa yang diminta oleh setan tersebut. Period. Titik sampai di sana. Dari mana asal 7 masa yang ke-70 ini? Kita pelajari sebentar ya, supaya tahu. Dari tadi saya ucapkan 7 masa yang ke-70, artinya 7 tahun yang terakhir. Nah,
Perhitungan Alkitab seperti ini. Pada saat kita mempelajari kitab Daniel pasal yang ke-9, 25 dan 26, maka kita akan menemukan fakta-fakta berikut ini. Allah menyatakan kepada Daniel bahwa 69 kali 7 masa. 69 kali 7 masa artinya 69 kali masa 7 tahun. 69 kali 7 tahun. Itu artinya. Yaitu 483 tahun akan berlangsung di antara saat pengumuman keputusan untuk kembali membangun Yerusalem dan kedatangan Mesias sebagai orang yang diurapi. Terdapat perbedaan pendapat tentang waktu tepat 483 tahun ini dimulai. Ada yang mengatakan 538 sebelum Masehi ketika titah Koresi dikeluarkan. Raja Koresi. Akan tetapi ketetapan itu adalah untuk membangun kembali bait suci dan bukan kota Yerusalem ini. Sangat mungkin itu mulai pada tahun 457 sebelum Masehi ketika Ezra kembali dan mulai membangun kembali kota itu. Anggapan ini akan membuat 483 tahun. Itu berakhir pada 27 Masehi. Nah, kurang lebih pada waktu Yesus memulai pelayanannya selama 3 tahun setengah terakhir, dimulai pada tahun 27 Masehi ini tadi. Kalau ini kita lihat dari penghitungan Ezra. Ezra 4 ayat 12, 13 dan 16. Sekarang mari kita lihat Daniel 9 ayat 26. Setelah 7 kali 7 masa dalam Daniel 9 ayat 25 tadi, dan setelah 62 kali 7 masa dikatakan tadi sejumlah 69 kali 7 masa jadinya. Jadi 7 tambah 62 69 kali 7 tahun atau 483 tahun. Pada saat itu akan terjadi hal seperti berikut. Mesias akan disingkirkan atau disalibkan, Yesaya 53:8. Rakyat seorang raja akan memusnahkan Yerusalem atau bait suci ini sendiri. Rakyat itu adalah pasukan Roma pada waktu itu yang kita lihat menghancurkan bait Allah di Yerusalem. Itu yang dinubuatkan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, betapa aku merindukan engkau seperti anak ayam berada di bawah sayap induknya. Tidak satu pun batu terletak di atas batu yang lain. Dia menubuatkan tentang kehancuran daripada bait Allah ini tergenapi akhirnya. Jadi rakyat itu adalah pasukan Roma yang membinasakan Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Lukas 21 ayat 20. Raja mengacu kepada antikristus akhir zaman ini. Nah, perhatikan bahwa kehancuran Yerusalem tidak langsung menyusul penyaliban Kristus. Jadi akhir dari 67, jadi akhir daripada 69 7 masa, 69 kali 7 tahun terpisah oleh satu jarak. 69 berakhir, ada satu jarak sebelum memasuki masa 70 kali 7 yang terakhir. Masa 70, 7 tahun terakhir maksudnya. Ada satu jarak dari awal 7 masa yang ke-70. Banyak penafsir mengatakan bahwa zaman gereja, the church age, adalah jarak waktu di antara 7 masa ke-69 dengan yang ke-70. Perbedaan ini. Akhir dari zaman gereja, the church age, ditandai dengan pengangkatan gereja. Sekarang ini kita masih hidup dalam the church age. Kita masih hidup dalam zaman gereja. Akhir daripada zaman gereja ini adalah pengangkatan atau rapture. Ya, saya ulang ya. Akhir dari zaman gereja, the church age, ditandai dengan pengangkatan gereja. Dan setelah itu baru 7 masa yang ke-70 atau 7 tahun terakhir dimulai. Antikristus mulai misinya dengan mengikat perjanjian dengan Israel sehubungan dengan pembangunan bait Allah yang saya sampaikan tadi. Inilah awal dari 7 masa terakhir atau 7 masa yang ke-70. Sebelum Kristus datang dengan gerejanya untuk memusnahkan antikristus itu tadi.
Hal-hal berikut ini masih termasuk referensi Alkitabiah lainnya tentang antikristus. Ini referensinya saya sebutkan supaya dapat diikuti dengan baik tentang antikristus ini. Markus 13 ayat 14. Bandingkan ya nanti dengan Daniel 9 ayat 27. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Dia berbicara tentang antikristus yang masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya masuki, yaitu bait Allah. Manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan manusia durhaka. Manusia durhaka di sini adalah antikristus yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri. Pendurhaka yang meninggikan diri di atas segala apa yang disebut atau disembah sebagai Allah. Ini antikristus. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, pendurhaka ini antikristus ini referensinya. Kalau Markus 13:14 tadi pembinasa keji. Antikristus disebut sebagai pembinasa keji. Nah, Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Seekor kuda putih ini sama dengan pembinasa keji tadi, sama dengan itu tadi manusia durhaka tadi, yang dimaksud adalah antikristus. Perhatikan baik-baik. Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Penunggang kuda putih ini dianggap oleh banyak penafsir Alkitab sebagai antikristus sesuai 1 Yohanes 2 ayat 18. Penguasa dunia yang akan datang yang akan memulai kegiatannya pada permulaan masa 7 tahun terakhir itu, yaitu 7 masa yang ke-70. Binatang pertama yang dari laut dalam Wahyu 13. Binatang ini menerima kuasa dari naga. Naga adalah lambang daripada setan dan mengucapkan kata-kata sombong dan hujat seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 5. Dia meninggikan dirinya, menghujat Allah yang Maha Kudus dan mengobarkan perang melawan orang-orang kudus untuk mengalahkan mereka. Lagi pula kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat yang ke-7. Syukurlah antikristus, binatang buas, orang yang murtad ini bersama dengan nabi palsunya akan dilemparkan ke dalam lautan api, the lake of fire, di mana mereka akan menghabiskan seluruh kekekalan dalam siksaan api neraka ini. Wahyu 19 ayat 20 dan Wahyu 20 ayat yang ke-10. Apa itu antikristus? Singkatnya sebagai summary, antikristus adalah Mesias palsu pada akhir zaman yang mencari dan kemungkinan besar mencapai dominasi dunia sehingga ia dapat menghancurkan Israel dan semua pengikut Yesus Kristus yang tidak terangkat pada masa pengangkatan. Makin hari, makin marak spekulasi yang muncul di dunia media tentang siapa antikristus itu. Seringlah kita dengar ini. Apakah Alkitab mengatakan siapa orangnya? Kalau tidak, mengapa kita harus berspekulasi? Alkitab jelas tidak menyebutkan siapa orangnya, rasnya, bangsanya, sukunya. Tidak disebutkan. Ini orang berspekulasi di luar. Karena itu jangan didengarkan. Orang-orang percaya akan mengalami pengangkatan. Saya ulang. Orang-orang percaya akan mengalami pengangkatan. Rapture. Sehingga mereka yang terangkat tidak akan mengalami pemerintahan antikristus yang begitu kejam. Ini adalah kebenaran. Jadi siapa antikristus itu? Ya. Banyak spekulasi tentang identitas antikristus. Saya ulang, spekulasi. Beberapa target yang lebih populer dikatakan kalau kita ikutin berita, Vladimir Putin dari Rusia, Pangeran William dari Inggris,
Paul Francis yang pertama dari Roma, Amerika Serikat, diucapkan juga Presiden Barack Obama dan Presiden Donald Trump. Adalah target yang paling sering terjadi. Jadi siapa antikristus itu dan bagaimana kita akan mengenalinya? Lihat ulasannya ya. Alkitab benar-benar tidak pernah mengatakan sesuatu yang spesifik tentang dari mana antikristus akan datang. Tidak pernah. Banyak sarjana Alkitab berspekulasi, sekali lagi, berspekulasi bahwa antikristus akan datang dari konfederasi 10 negara dan atau kekaisaran Romawi yang terlahir kembali. Daniel 7, 24-25, Wahyu 17 ayat 7. Yang lain melihatnya sebagai orang Yahudi untuk mengklaim dirinya sebagai Mesias. Kalau nggak bisa, kata mereka. Itu semuanya hanyalah spekulasi belaka. Karena Alkitab tidak secara spesifik mengatakan dari mana antikristus akan berasal atau dari etnis apa dia nantinya. Kalau Alkitab tidak mengatakan, janganlah kita lebih pintar dari Alkitab dengan mengajarkan Alkitab. Kita harus tutup mulut untuk tidak mengatakan sesuatu apapun, karena Alkitab diam di dalam hal ini. Jadi, jangan menulis sesuatu, menambahkan kepada Alkitab, ini dosa. Dikatakan Alkitab, kalau ada yang menambahi, dari dia diambil apa yang merupakan bagian dia. Barang siapa yang mengurangi, juga demikian. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Alkitab sudah tertulis, tidak ada yang boleh menambah atau menguranginya. Period. Suatu hari, antikristus akan terungkap. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 memberitahu kita bagaimana kita akan mengenali antikristus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Kita yang sudah terangkat tidak mengalami ini. Kita sudah di surga bersama dengan Yesus. Kemungkinan besar, sebagian besar orang yang masih hidup di dunia ketika antikristus diwahyukan akan sangat terkejut dengan identitasnya. Antikristus mungkin sudah lahir atau mungkin juga belum lahir hari ini. Kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu. Martin Luther, ini dari Jerman, tempat kelahiran Martin Luther. Dulunya pastor Katolik yang kemudian melahirkan gereja Protestan aliran Lutheran berpusat di Jerman. Martin Luther yakin bahwa Paus pada masanya adalah antikristus. Selama tahun 1940-an, banyak yang percaya Adolf Hitler adalah antikristus. Orang lain yang telah hidup dalam beberapa ratus tahun terakhir telah sama yakinnya dengan identitas antikristus. Sejauh ini, mereka semua salah, termasuk segala sesuatu yang dinubuatkan oleh saksi Yehova. Semuanya salah sampai hari ini. Kita harus meletakkan spekulasi di belakang kita. Artinya berhentilah berspekulasi tentang siapa antikristus, tentang tanggal berapa Yesus akan datang. Dan fokus pada apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab tentang antikristus. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Maka kita menjadi pembohong jika itu kita lakukan. Menjadi orang menyesatkan orang lain di dalam hal ini. Wahyu 13 ayat 5-8 mengatakan, dan kepada binatang itu diberikan mulut. Artinya kepada antikristus itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 3,5 tahun yang terakhir. 42 bulan. Ayat 6 dari Wahyu 13. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah di kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Diizinkan orang kudus pada saat itu dikalahkan, yaitu mereka yang tidak terangkat ini tadi. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat, bahasa dan bangsa. Ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, maksudnya pada saat itu akan menyembahnya.
yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Apakah roh antikristus itu? Ungkapan roh antikristus yang kita temukan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Saya bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang ini huruf kecil, roh Allah tadi huruf besar, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ini yang dimaksud dengan banyak antikristus tadi, bukan seorang antikristus yang akan datang. Kita telah membedakan dua tadi. Seorang antikristus yang akan datang itu dalam 7 tahun itu terakhir, masa 7 tahun terakhir yang ke-70, banyak antikristus yaitu guru palsu, nabi palsu, dan semuanya ini. Ini sudah ada di dunia saat ini dengan pengajaran-pengajaran sesat. Sangat penting untuk memahami konteks pernyataan Yohanes. Pandangan dunia yang dominan ketika dia menulis surat ini menunjukkan bahwa beragam roh sedang bekerja di dunia. Banyak ajaran palsu, agama misteri yang nggak jelas asal-usulnya, yang sangat asing, pengalaman spiritual, dan variasi kekristenan muncul pada saat itu. Suasana rohani tidak berbeda dengan yang ada di dunia pada saat ini. Banyak orang terlibat dan memberi makan terhadap pandangan yang tak terhitung banyaknya tentang kebenaran atau ditampilkan dan diajarkan sebagai kebenaran, sebetulnya tidak. Contoh aliran sesat yang lagi marak hari-hari ini adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan ajaran sesat yang tidak sesuai firman Tuhan yang berbasis di Tiongkok. Disebut sebagai The Church of God the Almighty. Ini gereja sesat. Pendiri gereja ini adalah Cao Weishan. Dan mereka percaya kepada Yesus yang telah kembali ke bumi. Artinya dia percaya resurrected Christ telah kembali. Tapi dalam wujud wanita. Ini sesat banget. Ya, mereka percaya Yesus kembali ke bumi dalam wujud seorang wanita. Dan wanita ini bernama Yang Xiangbin. Sudah ada di Tiongkok orangnya. Nah, dia menikah dengan pendiri gereja ini. Kok Yesus yang sudah dibangkitkan menikah satu dan dia dalam wujud wanita? Sesat banget ya. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini memulai aktivitas mereka pada tahun 1991. Pada tahun 1995, pemerintah Tiongkok melarang aktivitas gereja ini. Apa yang mereka kerjakan? 1 tahun setelah itu, pada tahun 1996, terjadi penangkapan besar-besaran pertama terhadap anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, gereja sesat ini, yang dimulai di Tiongkok. Pada tahun 2014, 13 tahun setelah berdirinya gereja ini, karena meningkatnya penganiayaan terhadap gereja sesat ini, beberapa anggota gereja Tuhan yang Maha Kuasa melarikan diri dari Tiongkok daratan dan kemudian mendirikan cabang gereja di Korea Selatan, di Amerika Serikat, Spanyol, dan negara lain, termasuk Indonesia yang juga cukup banyak berkembang. Kegiatan artistik, saya ulang, kegiatan artistik dimulai di cabang-cabang ini dengan produksi lukisan dan film. Karena itu hati-hati dalam menonton film rohani. Saya banyak menemukan film-film rohani itu dibuat oleh kelompok ini dengan menyusupkan pengajaran-pengajaran mereka. Menyesatkan sekali. Saya mencoba melihat film ini untuk mengetahui supaya saya mengerti bagaimana cara mereka menyesatkan. Banyak ajaran yang tidak benar yang harus kita sangat berhati-hati. Perhatikan siapa produsen daripada film itu. Mereka tulis di bawah sana, ada tulisan kecil. The Church of God the Almighty. Jangan tersesat. Ini menyesatkan banget. Rasul Yohanes menyajikan solusi definitif untuk mengarungi berbagai keyakinan dan ajaran ini. Bagaimana sih caranya menghadapi pengajaran sesat ini?
Dia menginstruksikan, Rasul Yohanes menginstruksikan para pembacanya untuk memperhatikan dan menguji roh-roh itu. Perhatikan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Tapi bagaimana caranya kita menguji roh itu? Ini penjelasannya supaya mengerti. Kalau nggak dijelaskan, nggak tahu caranya, bagaimana sih cara kita menguji roh itu? Bagaimana kita dapat membedakan siapa yang menyampaikan kebenaran dan siapa tidak? Perhatikan baik-baik ya. Ini jangan sampai disesatkan. Saya nggak mau jemaat RCC disesat. Tidak boleh. Bagaimana kita dapat membedakan siapa yang menyampaikan kebenaran dan siapa tidak? Bagaimana kita mengenali roh antikristus? Roh yang Rasul Yohanes bicarakan di sini bukanlah makhluk gaib yang tidak berwujud. Roh gentayangan seperti itu, bukan itu. Rasul Yohanes mengajarkan bahwa pada akhir zaman ini akan muncul nabi palsu atau guru palsu yang sudah banyak berjamuran di mana-mana pada hari-hari ini, yang menyampaikan pengajaran kepalsuan yang tidak mengandung kebenaran sama sekali. Itu maksudnya di sini. Roh antikristus yang mengajarkan ini dalam wujud manusia sebagai nabi palsu, guru palsu. Para nabi dan guru palsu ini adalah juru bicara iblis yang adalah bapa segala kebohongan berdasarkan Yohanes 8:44. Guru kebenaran dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan dengan demikian adalah agen yang berbicara untuk Tuhan. Berani berdiri di atas kebenaran dan mengingatkan saudara-saudara seiman untuk tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus mengajak kita sekalian untuk menyelidiki setiap pengajaran yang kita terima dengan menyelidiki kebenarannya melalui Alkitab. Ingat, selalu saya katakan Acts 17 ayat 11. New King James Version. Selidiki Alkitab. Kapan? Tiap hari, supaya kita jangan disesatkan. Pengajar kepalsuan menyebarkan ajaran setan. 1 Timotius 4 yang pertama. Ini caranya kita menguji kebenaran dan ajaran palsu. Baca ulang Alkitab. Banyak ayat-ayat disentilkan dengan menyingkirkan kebenaran. Seperti saksi Yehova dulu. Dikatakan, sudah pernah saya bahas, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yahweh. A, huruf besar. Tapi oleh saksi Yehova diganti. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah seorang Allah. Allah huruf kecil. Untuk menyesuaikan dengan kepercayaan mereka. Seorang Allah. Kalau kita tidak hati-hati di dalam hal ini, kita manggut-manggut terima pengajaran yang salah. Karena itu perhatikan dengan benar apa yang dituliskan oleh Alkitab. Pengajar kepalsuan menyebarkan ajaran setan, saya katakan. Nah, jadi ujian pertama berkaitan dengan teologi dan doktrin. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. Kita mesti melihat pengajaran mereka tentang kristologi, tentang siapa Kristus. Kita dapat bertanya, apakah isi ajaran orang tersebut mengakui bahwa Yesus Kristus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, 100% Allah, 100% manusia. Dan Yesus itu telah datang sebagai manusia yang memiliki perasaan seperti manusia, rasa sedih, rasa lapar, rasa berduka, dan bisa mati selayaknya manusia. Jika jawabannya ya, maka kita tahu bahwa roh Allah mengilhami orang tersebut. Jika tidak, seluruh ajarannya harus ditolak. Ada lagi dia yang mengaku dirinya sebagai Kristus. Cepat-cepat lari. Jangan didengerin. Coba dengerin . Nah, ini undangan pertama. Seperti Hawa melihat buah itu. Menarik ya. Wah, pengajarannya enak juga nih. Buahnya enak juga nih. Itu awal daripada kejatuhan. Be careful. Setiap ajaran yang diterima harus diuji akan kebenarannya, harus dianalisa. Hal ini juga terjadi pada zaman Rasul Yohanes. Karena bidah gnostisisme sangat marak pada saat itu, orang mengawinkan dengan kekristen dengan sesuatu yang lain. Gnostisisme mengajarkan bahwa Yesus hanya tampak memiliki tubuh manusia
tetapi sebenarnya bukan pribadi yang berdaging dan berdarah. Pengajaran seperti ini harus ditolak penuh. Ini pengajaran sesat. Yesus benar-benar datang dalam wujud manusia, dilahirkan dari perawan Maria. Bukan gambaran pura-pura. Tidak. Ada gereja yang mengajarkan seperti itu. Sesat ini. Selanjutnya, Rasul Yohanes berkata, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3. Setiap orang yang tidak mengakui Yesus Kristus seperti yang tertulis dan diajarkan oleh Alkitab adalah orang-orang yang diilhami oleh roh antikristus, mencoba menyingkirkan Yesus Kristus yang sebenarnya dari pengajaran yang sehat sesuai yang diajarkan oleh Alkitab dengan memasukkan pengajaran mereka yang sesat. Kata antikristus berarti menentang atau melawan Kristus dan firman-Nya. Orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan dari Tuhan dikendalikan oleh roh antikristus. Setan menentang Kristus dan ia ingin menipu orang-orang ke dalam pandangan yang salah tentang siapa Yesus itu. Roh antikristus mengajarkan segala sesuatu yang bertentangan, yang melawan kebenaran Kristus. Memutarbalikkan kebenaran tentang Yesus Kristus berarti memutarbalikkan Injil, memelintir kebenaran, twisted the truth. Setan bekerja untuk menyebarkan kebohongan tentang Kristus dan membuat orang tetap tinggal dalam kegelapan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Si penyesat artinya yang menyesatkan. Artinya kita tidak sampai di tempat tujuan karena kita tersesat, sampainya ke tempat lain. Tempat lainnya mana? Neraka. Be careful. Jangan sampai dikutip ayatnya oleh si penyesat ini, Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dia mengerti, dia mengampuni, hanya percaya aja dulu ini. Iya, Tuhan itu mau pengampuni, nggak apa-apa lah. You see, dia memasukkan konteks yang salah, bahwa kamu sudah diarahkan ke tempat yang salah, mengakui sesuatu yang salah. Yesus datang dalam wujud manusia. Benar, tapi sekarang ini dikatakan manusia itu adalah wanita. Ini kan menyesatkan kalau kita nak mengerti apa yang dikatakan sama mereka, kita manggut-manggut, tapi kita disesatkan. Hati-hati. Orang-orang yang tidak benar-benar bertobat akan mudah disesatkan oleh bermacam-macam angin pengajaran mereka. Karena mereka tidak sungguh-sungguh meluangkan waktu mereka untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu hanya a glimpse, sekedar baca, sekedar lewat. Pada akhir pembacaan mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Mereka tidak berdoa sebelum membaca Alkitab dan tidak mengambil waktu untuk merenungkan. Dan setelah membaca mereka pergi. Ibarat orang berdiri di depan kaca, kata Alkitab, mandang kemudian mereka lupa wajah mereka sendiri. Be careful. Tanamkan firman itu supaya kita tidak disesatkan oleh sesuatu yang lain daripada kebenaran firman itu sendiri. Karena firman yang mereka dengar tidak berakar dalam hati mereka, hanya sekedar lewat. Datanglah burung-burung seperti yang tertulis dalam Markus 4 ayat 4 dan 15, yaitu iblis untuk mencuri firman yang telah ditaburkan itu. Iblis datang, iblis dapat mengutus orang-orangnya, yaitu para nabi dan guru-guru palsu untuk memelintir kebenaran firman Tuhan. Namanya aja guru-guru palsu, pasti dia pelintir kebenaran. Jika mereka tidak merenungkan firman setiap hari, saya katakan merenungkan, bukan membaca sekelibat, tapi merenungkan. Maka mereka kalau tidak melakukan perenungan ini akan menjadi sasaran yang empuk bagi para nabi dan guru-guru palsu itu. Alkitab mengajarkan bahwa dunia pada akhirnya akan menghasilkan penguasa dunia yang disebut binatang dalam Wahyu tadi, yang menggunakan kekuatan besar dan menuntut penyembahan dirinya sendiri karena dia memproklamasikan dirinya sebagai Allah, sebagai Mesias. Tapi bagi kita yang terangkat, kita tidak mengalami ini. Dia akan memiliki mulut untuk mengucapkan kata-kata sombong
dan diberi kuasa oleh setan. Ia disebut manusia durhaka, orang yang ditakdirkan untuk binasa dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Antikristus terakhir ini yang disebut seorang tadi, bukan banyak antikristus. Kalau banyak antikristus, para penyesat, guru palsu, nabi palsu. Tapi pada akhir zaman akan datang seorang antikristus. Ini antikristus yang paling akhir. Akan menjadi puncak dari pekerjaan jahat setan selama berabad-abad. Ini puncaknya, klimaksnya. Antikristus akhir zaman akan mewujudkan semua penipuan dan penyimpangan kebenaran yang selalu dipromosikan oleh roh antikristus ini tadi melalui penyesat guru-guru palsu, nabi palsu ini. Hari ini kuasa rahasia pelanggaran hukum sudah bekerja. Tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7. Ingat baik-baik ayat ini. Ayat kunci 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Ingat baik-baik ayat itu. Roh yang sama akan memberdayakan antikristus di akhir zaman saat ini sedang beroperasi di dunia untuk membawa kebingungan dan penipuan dalam masalah pribadi dan karya Kristus Yesus. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Mengingat pengaruh roh antikristus yang sedang merajalela saat ini, kita tidak perlu takut, karena selaku orang percaya, Roh Kudus akan senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita. Namun kita harus apa? Harus taat dan setia dalam melakukan bagian kita sebagai orang percaya. Ambil waktu berdoa, ambil waktu baca Alkitab. Kalau tidak, pada saatnya datang, kita akan disesatkan, kita tertinggal. Be careful. Seperti yang diingatkan Yohanes kepada kita, roh kebenaran mendiami semua orang percaya, yaitu Roh Kudus, dan memberikan perlindungan dari roh antikristus, guru palsu, nabi palsu. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, penyesat-penyesat itu, orang mengajarkan kebohongan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Banyak orang mengutip ini yang di dalam kita lebih besar, tapi keluar konteks seringkali. Perhatikan ini kalimatnya. Kita memiliki Kristus, rohnya ini diam di dalam kita untuk dapat mengalami Kristus yang benar di dalam kehidupan kita dengan melihat pengajaran-pengajaran palsu. Dia mengajar, dia berbisik kepada hati kita. Perhatikanlah, ada suara hati yang berbisik kepada kita saat kita melihat sebuah pengajaran yang menyesatkan. Kita sekalian selaku orang percaya memiliki beberapa cara praktis untuk membedakan roh palsu antikristus dari roh Allah yang sejati. Mereka, ya saya kutip dari 1 Yohanes 4 ayat 5 sampai 6. Mereka maksudnya adalah nabi-nabi dan guru-guru palsu, berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ayat 6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang sangat dekat dengan Yesus. Tapi hari-hari ini juga banyak pengajar-pengajar palsu yang mengutip ayat ini. Dengarkan kami, katanya. Lihat ini tertulis, dengarkan kami. Tapi mereka mengajarkan kepalsuan. Hati-hati, baca Alkitab dengan benar. Acts 17 ayat 11 tadi. Mereka yang dipengaruhi oleh roh antikristus berasal dari dunia. Mereka memiliki nilai yang sama dengan dunia. Oleh karena itu dunia mendengarkan mereka, yaitu orang-orang dunia. Mereka yang mengakui Kristus memiliki roh kebenarannya. Dan mereka menerima pesan para rasul. Injil yang diberitakan para rasul tidak pernah populer di dunia. Tetapi Injil itulah yang memegang kuasa untuk menyelamatkannya melalui roh kebenaran Allah. Roma 1 ayat 16. Kita nggak bisa suam-suam kuku, dikatakan yang lukewarm dicampakkan ke dalam lautan api. Jangan pernah mau menjadi, ya nggak apa-apa lah, asal aku sekedar masuk aja. Jangan pernah menjadi lukewarm. Be careful. Tugas orang percaya adalah menguji roh dengan hati-hati. 1 Yohanes 4 ayat pertama.
Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16 ya. Kita seharusnya tidak secara otomatis menerima pesan dari pengkhotbah atau guru manapun hanya karena reputasi atau kredensialnya. Hanya karena dia terkenal, lantas kita percaya mentah-mentah. Jangan pernah lakukan ini. Sebaliknya kita harus mendengarkan dengan seksama kristologi mereka, pengajaran mereka tentang Yesus Kristus. Apakah mereka secara teratur menceritakan tentang siapa Yesus itu di dalam khotbah-khotbah mereka, dan siapa Kristus itu sendiri yang dikhotbahkan mereka. Apa yang mereka katakan tentang Yesus yang adalah yang terpenting di dalam semua pengajaran yang ada. Sebagai summary-nya, berdasarkan 2 Tesalonika 3 yang telah kita bahas pintas di atas tadi, Rasul Paulus menerangkan peristiwa-peristiwa yang akan menandai permulaan hari Tuhan dan membahas pembinasaan manusia durhaka dan orang-orang berdosa pada akhir zaman. Saya bacakan sekarang catatan di sini. Urutan peristiwanya. Urutan peristiwanya sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang sejarah gereja telah hadir bekerja secara rahasia kedurhakaan. Itu yang saya katakan, catatkan ayatnya. 2 Tesalonika 2:7 ini telah hadir dan bekerja secara rahasia kedurhakaan yang mengingatkan kita bahwa akhir segala sesuatu telah dekat. Kejahatan akan semakin tidak terkendali sedang sejarah makin mendekati akhir. Rahasia kedurhakaan yang dimaksud adalah kegiatan kuasa kejahatan di belakang layar sepanjang sejarah umat manusia yang mempersiapkan jalan untuk pemberontakan itu dan munculnya manusia durhaka, yaitu antikristus pada akhir zaman. Itu maksudnya. Yang kedua, sementara kuasa rahasia kedurhakaan itu menjadi makin kuat, kemurtadan dalam gereja akan meningkat. 2 Tesalonika 2 ayat 3, bandingkan juga dengan Matius 24 ayat 12, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Pada saat ini, sesuatu atau seorang sedang menahan manusia durhaka itu. Ketika yang menahan manusia durhaka itu telah disingkirkan, tidak ada lagi para pendoa, maka hari Tuhan akan dimulai. 2 Tesalonika 2 ayat 6 dan 7. Yang keempat, selanjutnya manusia durhaka akan dinyatakan seperti yang dinyatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, ayat 7, 9 dan 10. Saya berikan ayat-ayat sebagai referensi untuk dicek ulang. Kemurtadan akan memuncak dan dalam pemberontakan menyeluruh melawan Allah dan firman-Nya. Allah mendatangkan pengaruh yang menyesatkan atas mereka yang tidak mengasihi kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Semuanya kita ulas dari 2 Tesalonika 2. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran yaitu Kristus dan firman-Nya, maka mereka tidak dalam keadaan berjaga-jaga sehingga pada saat iblis yaitu si penyesat datang, maka mereka dapat dengan mudah disesatkan. Terakhir, beberapa waktu sesudah itu manusia durhaka akan dimusnahkan, akan dibinasakan bersama dengan semua yang suka kejahatan. 2 Tesalonika 2:12. Hal ini terjadi pada kedatangan Yesus setelah kesengsaraan besar. Setelah 7 tahun itu, setelah selesai masa pemerintahan antikristus, ini kedatangan Yesus kedua kalinya, yaitu pada akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 8, Wahyu 19 ayat 20 dan 21. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita senantiasa berjaga-jaga dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa agar kita tidak tersesat oleh bermacam-macam angin pengajaran yang sangat menyesatkan. Sebaliknya, pada saat Yesus datang kembali, Ia akan menemukan kita tetap beriman kepadanya. Hendaklah kita senantiasa merelakan diri kita untuk ditegur sesuai dengan Wahyu 3 ayat 19. Sehingga kita tanggap dalam mengambil sikap untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Wahyu 22 ayat 20 sebagai penutup berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, yaitu Rasul Yohanes, berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kebenaran firman-Mu telah disampaikan ya Tuhan. Biarlah firman ini bertumbuh di tanah yang subur dan menghasilkan buah.
100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda. Dan yang bertelinga hendaklah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar kita senantiasa berjaga-jaga dan boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan makanan rohani kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya, membaringkan kita di padang yang berumput hijau, menyediakan makanan bagi kita di hadapan para lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah Bapa Surgawi itu membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik terus, tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar, diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu. Terima kasih Bapa, dan kami mau membuka lembaran waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sementara itu tetaplah jalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.